Klasifikasi materi dan perubahannya. Zat atau materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contoh zat atau materi adalah kayu, batu, air, dan masih banyak contoh materi lainnya. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang klasifikasi materi dan perubahannya yang terdiri dari cara mengklasifikasikan materi, cara memisahkan campuran, dan benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Klasifikasi materi. Mengklasifikasikan materi dapat dilakukan dengan cara mengamati karakteristik setiap benda, mengamati persamaan dan perbedaan sifat setiap benda, mengelompokkan benda-benda berdasarkan persamaan sifat yang dimiliki, dan melakukan penamaan setiap kelompok benda. Berdasarkan wujudnya, materi dapat dikelompokkan menjadi zat padat, zat cair, dan zat gas. Contoh zat padat adalah batu dan buku. Contoh zat cair adalah air dan minyak goreng. Sedangkan contoh zat gas adalah asap dan uap. Perbedaan zat cair, zat padat, dan zat gas adalah sebagai berikut. Bentuk zat padat selalu tetap, sedangkan zat cair dan zat gas selalu menyesuaikan tempatnya. Jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Partikel pada zat cair agak renggang, sedangkan pada zat gas jarak antar partikelnya sangat renggang. Partikel pada zat padat sulit bergerak. Partikel pada zat cair dapat bergerak secara terbatas. Sedangkan partikel pada zat gas dapat bergerak bebas. Unsur senyawa dan campuran. Ilmuwan menggolongkan materi berdasarkan komposisi dan sifatnya. Berdasarkan komposisinya, materi yang ada di alam dapat diklasifikasikan menjadi zat tunggal dan campuran. Perhatikan diagram berikut ini. Materi dapat dikelompokkan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dapat dikelompokkan menjadi unsur dan senyawa. Campuran terbagi atas campuran heterogen dan campuran homogen. Campuran heterogen terdiri atas koloid dan suspensi, sedangkan homogen dapat digolongkan menjadi larutan. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Sebagai contoh adalah besi yang dilambangkan dengan Fe, emas yang dilambangkan dengan Au, perak yang dilambangkan dengan Ag, dan masih banyak contoh unsur lainnya. Dalam sistem periodik, unsur-unsur dikelompokkan dengan tanda warna, baris, dan kolom. Senyawa adalah gabungan dari dua unsur atau lebih yang terbentuk melalui proses kimia. Senyawa dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih dengan proses kimia biasa. Sebagai contoh, air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan unsur oksigen. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih
yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah larutan air garam, air sungai, udara, dan masih banyak contoh campuran lainnya. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan lagi antara zat-zat yang bercampur. Sebagai contoh adalah campuran air dan gula. Campuran heterogen adalah campuran yang masih dapat dibedakan antara zat-zat yang bercampur. Sebagai contoh ialah campuran air dan minyak. Cara memisahkan campuran. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk penjernihan air dan pembuatan garam. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain adalah penyaringan atau filtrasi, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan destilasi. Penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Sentrifugasi adalah proses yang memanfaatkan gaya sentrifugal untuk sedimentasi campuran dengan menggunakan mesin sentrifuga atau pemutar. Penyulingan atau destilasi adalah pemisahan zat cair dengan campurannya dengan memanfaatkan perbedaan titik didih. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antar partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Sublimasi adalah proses pemisahan campuran antara zat yang dapat menyublim dan zat pencampurnya. Sebagai contoh adalah pemisahan kapur barus dan zat pengotornya. Perubahan fisika dan kimia. Benda-benda yang di sekitar kita seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Sebagai contoh adalah air yang membeku menjadi es, di mana es tersebut dapat mencair menjadi air sebagai zat asalnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan tersebut tidak menghasilkan zat baru. Perubahan kimia adalah perubahan yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Ciri dari perubahan ini antara lain terbentuknya zat baru, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, dan terjadinya perubahan suhu. Sebagai contoh adalah kertas yang dibakar akan menghasilkan zat baru berupa abu dan asap, serta besi yang berkarat.
kasih.